pembelajaran sejarah hari ini, Bapak berharap kalian sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang pecahnya Yugoslavia, kemudian Cekoslovakia dan terjadinya people power di Filipina. Dan pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu konflik Timur Tengah. Untuk itu, supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang konflik Timur Tengah yang sampai hari ini masih berkecamuk, Bapak berharap kalian menonton video ini sampai dengan selesai dan dengan fokus. Konflik Timur Tengah. Salah satu konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah adalah Perang Teluk. Perang Teluk adalah konflik kepentingan di Teluk Persia yang dilatar belakangi kepentingan terhadap minyak. Perang Teluk berlangsung sebanyak 3 kali, yaitu Perang Teluk I tahun 1980 sampai 1988, Perang Teluk II tahun 1990, dan Perang Teluk III tahun 2003. Ketiga perang tersebut melibatkan Irak, yang merupakan negara yang berada di sekitar Teluk Persia dengan negara-negara yang dibantu oleh negara superpower saat itu, Amerika. Perang Teluk I. Peperangan ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 1980 akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Walaupun Irak tidak mengeluarkan pernyataan perang, tentaranya gagal dalam misi mereka di Iran dan akhirnya serangan mereka dapat dipukul mundur Iran. Walaupun PBB meminta adanya gencatan senjata, pertempuran tetap berlanjut sampai 20 Agustus 1988. Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara ini terjadi pada tahun 2003. Perang ini telah mengubah wilayah dan situasi politik global. Perang ini juga memiliki kemiripan seperti Perang Dunia I. Taktik yang digunakan seperti pertahanan parit, pos-pos pertahanan, senapan mesin, serangan dengan bayonet, penggunaan kawat berduri, gelombang serangan manusia, serta penggunaan senjata kimia. Dalam perang ini, dipercaya lebih dari 1 juta tentara serta warga sipil Irak dan Iran tewas, dan lebih banyak lagi korban yang terluka dari kedua belah pihak selama pertempuran berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua perang, terutama perang fisik, tentulah berakibat pada jatuhnya korban jiwa. Dalam perang Irak ini tidak dapat dirasakan oleh satu pihak saja, tetapi oleh keduanya. Adapun dampak kerugian dari perang Irak-Iran ini adalah perekonomian Irak mengalami kehancuran, kerugian besar bagi kedua belah pihak. Jumlah kerugian lebih besar harus ditanggung Irak yang selama perang memang aktif mencari pinjaman uang untuk menambah persenjataan. Pembangunan ekonomi kedua negara menjadi terhambat, produksi minyak yang menurun drastis, dan ladang minyak dari kedua negara mengalami kerusakan. Perang Teluk II. Perang Teluk II disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Amir Kuwait Sheikh Jabir Al-Ahmed Al-Sabah segera meninggalkan negaranya dan Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Mita pada 28 Agustus 1990. Yang menyebabkan terjadinya Perang Teluk II adalah terjadinya pelanggaran kuota minyak yang dilakukan oleh Kuwait. Ambisi Saddam Hussein untuk tampil sebagai orang nomor 1 dan dihormati di dunia Arab. Kuwait dituduh mencuri minyak Irak di padang Ramelia yang terletak di perbatasan kedua negara. Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah perang 8 tahun dengan Iran. Dalam perang Iran-Irak, Irak sangat membutuhkan petrodolar sebagai pemasukan ekonominya, sementara rendahnya harga petrodolar akibat
kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas ladang minyak. Akibat invasi ini, Arab Saudi meminta bantuan Amerika Serikat pada 7 Agustus 1990. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain, baik negara-negara Arab kecuali Syria, Libya, Yordania, dan Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa, khususnya Eropa Barat, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman Barat, serta beberapa negara di kawasan Asia. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah komandan gabungan yang dipimpin oleh Jenderal Norman Schwarzkopf serta Jenderal Colin Powell. Pasukan negara-negara Arab dipimpin oleh Letnan Jenderal Khalid bin Sultan. Pada 27 Februari 1990, pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Perang Teluk Tiga. Perang Teluk Tiga terjadi pada 2003, merupakan bentuk arogansi Amerika Serikat. Pada tahun tersebut, Amerika Serikat dengan negara sekutunya melakukan serangan terhadap Irak. Penyebab terjadinya Perang Teluk antara lain adanya dugaan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan dunia. Kemudian, keinginan Amerika Serikat untuk membantu rakyat Irak melepaskan diri dari rezim otoriter Saddam Hussein. Kemudian melindungi sekutu Amerika di Timur Tengah, yakni Israel. Kemudian Perang Teluk merupakan kampanye dari George Bush guna mendapatkan simpati dari penduduk Amerika Serikat. Perang Teluk Tiga yang terjadi pada 2003 sampai 2011 mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan negara Irak. Dampak dari Perang Teluk Tiga adalah banyak menelan korban jiwa, rakyat sipil yang hilang sekitar 14.000 jiwa, dan sarana prasarana banyak yang mengalami kerusakan. Banyak terjadi perang saudara antar kelompok yang saling berebut kekuatan dan kekuasaan untuk memegang pemerintahan, dan di mana-mana terjadi teror dan bom bunuh diri. Itulah tadi materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan konflik Timur Tengah, di mana yang pertama adalah Perang Teluk yang terjadi antara Irak dan Iran pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Yang kedua, Perang Teluk kedua antara Irak dengan Kuwait, di mana Irak menginvasi Kuwait yang terjadi pada tahun 1990. Yang ketiga adalah Perang Teluk yang ketiga namanya, di mana ini adalah invasi Amerika ke Irak, di mana Irak itu memiliki senjata pemusnah massal. Mungkin banyak hal yang ingin kita diskusikan ataupun tanda tanya dalam pikiran kalian terkait dengan konflik Timur Tengah yang sampai hari ini tidak selesai. Untuk itu, Bapak berharap kita diskusi dengan baik dan dengan fokus di Discord. Untuk itu, Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, rajin olahraga supaya terhindar dari penyakit. Bapak ucapkan salam jas merah.